Ah, Adi, aku juga sangat menyukaimu. Jangan berhenti, teruskan. Saat kata-kata itu keluar dari mulutku, aku sudah bukan lagi diriku sendiri. Aku begitu kesepian. Aku lupa siapa diriku dan seharusnya aku menjadi orang seperti apa. Aku hanya ingin dicintai. Aku ingin seseorang memelukku erat dan merasakan kehangatan tubuhnya. Seseorang yang membisikkan bahwa semua akan baik-baik saja. Tapi orang itu adalah adik dari suamiku dan aku adalah kakak iparnya. Sebuah hubungan yang tak seharusnya terjadi. Pilihan yang tak akan pernah bisa dimaafkan. Aku tahu semua orang akan berbalik memunggungiku. Malam itu rasa bersalah, kesepian, kelegaan dan hasrat bergejolak dalam satu waktu. Kami tidak berbicara dengan kata-kata melainkan dengan tubuh kami. Jangan berhenti, jangan selesaikan sekarang. Tanpa sadar, aku memohon padanya dengan putus asa. Suara tangis pelan orang-orang di rumah duka terasa begitu menekan hatiku. Aku hanya bisa berdiri terpaku di depan foto almarhum suamiku. Air mataku seakan sudah mengering, membuatku diam mematung di tempat itu. Serangan jantung mendadak. Ia pergi dari sisiku tanpa pertanda apapun. Aku tidak percaya Bima, pria yang telah hidup bersamaku selama 25 tahun, pergi begitu saja, hanya menyisakan senyum di dalam bingkai foto. Mbak Anjani, yang sabar ya Mbak. Sebuah suara yang ku kenal membuatku menoleh. Salah satu tamu yang datang melayat. Aku hanya mengangguk tanpa kata sebagai jawaban. Tapi tak ada satupun ucapan duka yang bisa mengisi lubang besar di hatiku. Lalu, mataku tertuju pada seorang pria yang berdiri diam di sudut ruangan. Dia adalah Adi, adik dari suamiku. Wajahnya yang mirip dengan Bima membuat hatiku terasa ngilu. Adi sedang pisah ranjang dengan istrinya sudah lebih dari setahun. Mereka tidak bercerai demi putri mereka, Kirana, tapi pada dasarnya hubungan mereka sudah seperti orang yang bercerai. Adi juga sangat akrab dengan Bima. Melihatnya di sana, entah kenapa bayangan Bima seolah tumpang tindih dengannya, membuat satu sisi hatiku terasa perih. Saat acara tahlilan hampir selesai dan para tamu mulai berpamitan, Adi mendekatiku dengan hati-hati. Mbak Anjani, tidak apa-apa, suaranya rendah dan penuh perhatian. Aku menatapnya sejenak sebelum akhirnya mengangguk pelan. Aku tidak tahu semuanya terasa tidak nyata. Suaraku bergetar dan dadaku terasa sesak. Mas Bima orang yang sangat baik. Dia satu-satunya kakakku dan aku hanya punya kenangan baik tentangnya. Mendengar itu, aku tak sanggup berkata-kata lagi. Mata Adi juga memancarkan kesedihan yang mendalam. Setidaknya seminggu sekali, mereka berdua pasti akan duduk bersama sambil minum kopi dan mengobrol hingga larut. Aku khawatir Mbak sendirian. Kalau Mbak butuh sesuatu, sekecil apapun, jangan ragu hubungi aku kapan saja. Mendengar kata-katanya, aku hanya bisa menggigit bibir dan mengangguk. Aku ingin mengatakan sesuatu, tapi tenggorokanku tercekat. Dalam perjalanan pulang, dunia terasa berhenti berputar. Seolah tak terjadi apa-apa hari ini, jalanan tampak normal, orang-orang menjalani kehidupan mereka dan di suatu tempat bahkan terdengar suara tawa. Tapi aku sama sekali tidak tahu bagaimana harus menjalani hidupku selanjutnya. Saat membuka pintu dan masuk ke dalam rumah, aroma Bima masih tertinggal. Di dekat pintu masuk ada sepatu olahraganya yang sering ia pakai. Di dinding ruang tengah tergantung foto-foto kami berdua. Melihat semua itu, air mata yang kutahan akhirnya tumpah ruah. Bima, aku harus bagaimana sekarang? Suara isak tangisku menggema di rumah yang kosong. Bagi diriku yang bahkan sudah lupa bagaimana rasanya hidup sendiri, masa depan terasa begitu menakutkan. Tak lama kemudian, saat aku sedang membereskan barang-barang peninggalan Bima, bel rumah berbunyi.
Ternyata Adi, tadi aku lewat, lihat lampu rumah menyala. Aku khawatir, jadi mampir katanya. Lalu menyingsingkan lengan bajunya. Masa mbak mengerjakan semua ini sendirian? Biar aku bantu mbak. Tidak apa-apa Di, aku bisa sendiri. Sikapnya yang begitu baik membuatku sejenak tertegun. Mas Bima itu keluargaku juga. Sudah seharusnya aku membantu. Adi mulai dengan hati-hati merapikan pakaian Bima dan aku diam-diam memasukkan album foto ke dalam kardus. Orang yang terlalu lama sendirian, perasaannya bisa membeku, gumamku sambil memegang cincin kawin Bima. Tangan Adi yang sedang bekerja pun berhenti. Aku tahu, dia juga hidup dalam kesepian yang sama, terpisah dari istrinya. Tanpa perlu dikatakan pun, aku bisa merasakannya. Itulah mengapa kita butuh seseorang, Mbak. Karena pada akhirnya kita tidak akan bisa bertahan sendirian. Mendengar kata-katanya, aku perlahan mengangkat kepala. Mata kami bertemu, sama-sama terperangkap dalam kesepian yang serupa. Menjelang malam, aku mengajaknya makan malam sebagai ucapan terima kasih. Aku membuatkan nasi goreng sederhana dengan telur mata sapi. Jika sendirian, aku mungkin akan melewatkan makan malam. Berkat Adi, aku jadi makan. Setelah makan, kami duduk berhadapan sambil minum kopi dalam diam. Aku tidak tahu harus berkata apa. Namun, Adi yang lebih dulu membuka suara. Kedepannya, apa rencana Mbak? Bagaimana Mbak akan menjalani hidup tanpa Mas Bima? Aku ragu sejenak lalu menjawab dengan jujur. Sejujurnya aku tidak tahu. Selama 25 tahun aku selalu ada di sisi Bima. Sekarang aku tidak tahu bagaimana harus hidup. Dulu, apa tidak ada hal yang ingin Mbak lakukan? Pertanyaan itu membuatku sedikit tersenyum. Dulu aku pernah berfikir ingin membuka sanggar keramik kecil. Aku suka membuat sesuatu dengan tangan. Keterampilan tangan Mbak kan luar biasa. Itu cocok sekali untuk Mbak. Kata-katanya yang tulus membuatku sedikit terkejut dan setelah itu hatiku terasa hangat. Sejak hari itu, Adi sering datang ke rumah. Kami membereskan barang-barang Bima bersama dan juga makan bersama. Awalnya pertemuan kami hanya untuk membereskan peninggalan Bima, tapi perlahan waktu itu berubah menjadi waktu untuk kami berdua. Suatu hari aku menyiapkan makan malam. Ini pertama kalinya aku memasak untuk pria selain suamiku. Dia makan dengan begitu lahap. Wah Mbak, sudah lama sekali aku tidak makan masakan rumahan selezat ini. Aku tidak tahu bahwa kata-kata itu akan terasa begitu membahagiakan. Menyiapkan makanan untuk seseorang dan melihat orang itu makan dengan senyum di wajahnya. Aku baru sadar betapa menyenangkannya hal itu. Terlebih lagi, pria yang mirip dengan Bima itu tersenyum cerah di hadapanku, membuat hatiku terasa aneh. Sejak hari itu, aku mulai melihat Adi dengan cara yang berbeda. Dulu dia hanya adik iparku, tapi entah sejak kapan aku mulai merasakannya sebagai seorang pria. Lalu suatu malam, dia meneleponku sepulang kerja. Mbak Anjani, malam ini ada acara, cuacanya bagus, mau keluar minum-minum. Aku ragu sejenak, tapi tak ada alasan untuk menolak. Waktu bersamanya adalah waktu paling nyaman dalam hariku. Di luar dingin, minum di rumah saja. Nanti aku siapkan camilannya. Tak lama kemudian, Adi datang membawa beberapa kaleng bir. Kami duduk berhadapan di meja makan, saling mengisi gelas dan suasana pun menjadi semakin hangat. Adi, kalau dipikir-pikir, jadi ingat waktu kita pertama kali bertemu ya. Iya Mbak, waktu sudah berlalu begitu cepat. Karena pengaruh alkohol, wajahku terasa panas. Adi menatap wajahku dalam-dalam. Tatapan matanya entah kenapa membuat jantungku berdebar. Matanya yang mirip dengan Bima. Entah karena alkohol atau bukan, aku merasa perlahan tenggelam dalam tatapannya yang dalam. Kok jadi panas ya? Mungkin karena minum. Sebentar ya Di, aku masuk ke kamar dan berganti pakaian dengan daster longgar tanpa lengan, lalu kembali keluar.
Kami masing-masing mengambil sekaleng bir dingin dari kulkas dan duduk di sofa. Saat TV dinyalakan, sebuah film romantis yang tenang baru saja dimulai. Di layar, sepasang pria dan wanita berpegangan tangan, wajah mereka semakin mendekat. Hampir tidak ada dialog, hanya musik melankolis yang mengalun. Duduk berdampingan di sofa, kami bersulang. 1 kaleng, 2 kaleng. Semakin banyak bir yang kuteguk, semakin sedikit kata yang terucap. Di TV, pemeran utama pria memegang pipi wanitanya dan perlahan menciumnya. Pada saat itu, pandanganku secara alami beralih ke samping. Sepertinya, Adi dan aku sama-sama menahan napas. Film ini terkenal, ya. Aku mencoba membuka percakapan, tapi suaraku terdengar lebih rendah dari biasanya. Dia hanya tersenyum kecil sebagai jawaban sambil mengangkat kaleng birnya. Ruang tengah hanya diisi oleh suara musik dari film dan suara bir yang dituangkan. Ketika aku membungkuk untuk menuangkan bir ke gelasku yang kosong, punggung tanganku secara alami bersentuhan dengan lengan Adi. Berbeda dengan bir yang dingin, suhu tubuhnya terasa sangat hangat. Beberapa saat kemudian, saat dia memberikan remote TV, tangannya dengan hati-hati menyentuh punggung tanganku. Sentuhan singkat itu membuat jantungku berdebar sekali lagi. Mbak Anjani, panggilnya pelan. Aku menelan ludah dan perlahan menatap matanya. Di matanya ada keraguan dan getaran aneh yang belum pernah kulihat sebelumnya. Adi, suaraku juga berbeda dari biasanya, rendah dan sedikit bergetar. Di TV, pemeran utama wanita perlahan bersandar di pelukan pria itu dan jarak di antara kami pun menjadi semakin dekat dalam keheningan. Adi dengan hati-hati menggenggam tanganku. Aku tidak menepisnya. Sebaliknya, aku balas menggenggam jemarinya sedikit lebih erat. Kita tidak apa-apa kan? Bisiknya. Aku hanya mengangguk tanpa kata. Kita berdua sudah terlalu lama kesepian kan? Pada saat itu, dunia seakan berhenti. Di ruang tengah, yang terdengar hanyalah napas kami yang terengah-engah. Begitulah kami menceritakan kesepian kami melalui sentuhan tubuh. Kami saling mengisi dengan napas dan kehangatan. Aku terengah-engah, bergerak semakin liar. Adi pun demikian. Perasaan sepi yang menumpuk di hatinya selama setahun pisah ranjang dengan istrinya seakan luluh. Malam yang panjang itu, kami saling menghibur dalam gerakan yang sunyi namun membara. Keesokan paginya, barulah Adi meninggalkan rumahku. Adi, anggap saja kejadian semalam tidak pernah ada, kataku di depan pintu, tapi suaraku tidak terdengar yakin. Apa Mbak benar-benar mau begitu? Tanya Adi, hati-hati. Aku tidak bisa menjawab. Sejujurnya, aku tidak ingin melupakan malam itu. Setelah itu, kami tidak saling menghubungi lebih dulu. Seminggu berlalu begitu saja, hingga suatu hari Adi menelepon. Mbak Anjani, hari ini bisa bertemu sebentar? Aku ragu, tapi tidak bisa menolak. Sebenarnya, aku juga sangat ingin bertemu dengannya. Kami bertemu di sebuah kafe dan keheningan canggung menyelimuti kami untuk beberapa saat. Sambil minum kopi, kami hanya saling melirik. Sampai akhirnya, aku yang membuka suara. Kita ini aneh, ya? Aku juga tidak tahu, Mbak. Tapi kalau bersama Mbak, aku merasa hidup. Kata-kata itu membuat hatiku sesak. Pengakuan jujur Adi seolah menyentuh perasaan yang selama ini tersembunyi di dalam diriku. Aku juga. Setelah Bima meninggal, baru kali ini aku bisa tertawa lagi. Itu semua berkat kamu, Di. Keheningan sejenak, lalu dia bertanya, jadi, boleh kita terus bertemu? Aku berfikir lama sebelum akhirnya mengangguk. Sejak hari itu, kami menjalin hubungan rahasia. Di permukaan, kami tetaplah seorang kakak ipar dan adik ipar. Tapi sebenarnya, kami adalah pasangan istimewa yang saling menyayangi dan bersandar satu sama lain.
Sudah lama aku tidak tertawa tulus. Sudah lama aku tidak merasakan kehangatan tubuh seseorang. Semua itu berkat Adi. Kami berbelanja bersama di pasar, menonton film, dan berjalan berdampingan. Dan saat malam tiba, kami menghabiskan waktu istimewa di satu ruangan. Malam bersamanya terasa begitu membara. Setiap hari, kami membasahi batin satu sama lain dan mengusir kesepian. Adi, apa kita bisa seperti ini selamanya? Aku tidak bisa lebih bahagia dari ini, Mbak. Dalam hubungan kami, rutinitas alami layaknya sepasang kekasih mulai terbentuk. Tapi di saat yang sama, rasa cemas mulai muncul di sudut hatiku. Apakah hubungan ini benar? Sampai kapan kami bisa seperti ini? Hampir setiap hari kami menghabiskan waktu bersama. Bertemu di malam hari, kerja untuk makan malam di rumah, dan di akhir pekan, kami berkencan sambil berpegangan tangan seperti pasangan lain. Hari-hari itu terasa begitu membahagiakan. Semuanya terasa begitu alami dan tidak canggung sama sekali. Mbak, hari ini ngapain aja? Adi menelepon sepulang kerja. Panggilan itu sudah menjadi rutinitas harian. Tadi beres-beres rumah, terus cari-cari info soal sanggar keramik. Oh ya, aku baru selesai olahraga nih. Nanti malam kita olahraga di kamar juga mau. Tapi hari ini gak akan mudah loh, siap-siap saja. Suaranya terdengar jauh lebih ceria dari sebelumnya, sepertinya dia menemukan kembali semangat hidupnya setelah bersamaku. Malam ini mau makan apa? Biar aku yang belanja. Gak usah, datang saja. Aku sudah siapkan semuanya. Aku masak sayur asem kesukaan kamu. Mendengar itu, dia tertawa. Mendengar suara tawanya, aku merasa bahwa hari ini aku telah menjalani hidup dengan baik. Adi tiba di rumah dan berterima kasih melihat makan malam yang telah kusiapkan. Malam itu pun kami menghabiskan waktu berdua. Saling bercerita tentang hari kami, makan malam bersama, lalu duduk berdampingan di sofa sambil menonton YouTube. Akhir-akhir ini aku bahagia sekali, kataku sambil menyandarkan kepala di bahu Adi. Dia mengelus rambutku dengan lembut. Aku juga, Mbak. Berkat Mbak, aku tidak depresi lagi. Dulu setiap hari aku kesepian dan lelah hidup. Sekarang sudah jauh lebih baik. Begitu dia selesai bicara, ponselku berdering. Di layar tertera nama Sari. Aku seketika membeku. Sari adalah istri Adi. Sejak pemakaman Bima, aku tidak banyak berkomunikasi dengannya. Ditelepon olehnya saat aku sedang berduaan dengan suaminya, Adi membuat jantungku berdebar kencang. Aku menatap Adi dengan cemas, lalu mengangkat telepon. Mbak, kok akhir-akhir ini gak ada kabar? Aku khawatir. Suara Sari terdengar lebih hati-hati dari biasanya. Aku di rumah saja, Sar. Agak sibuk ini itu. Pasti bosan ya sendirian di rumah. Besok ada waktu, kita makan siang bareng yuk. Aku ragu sejenak. Apa mungkin dia sudah curiga? Sari, sepertinya besok aku tidak bisa. Kenapa Mbak? Akhir-akhir ini Mbak aneh. Apa ada masalah? Keningku mulai berkeringat. Tidak ada apa-apa, hanya ada beberapa urusan. Sari terus mendesak. Dan akhirnya aku terpaksa menyetujui ajakannya. Setelah menutup telepon, jantungku terasa mencelos. Sari bilang apa? Tanya Adi dengan wajah khawatir. Dia mengajak bertemu. Katanya aku aneh karena tidak ada kabar. Apa kita akan ketahuan? Semoga saja tidak. Seharusnya belum ada yang tahu. Tapi aku tidak yakin. Beberapa hari yang lalu, seorang tetangga yang kutemui di pasar berkata, "Loh, Mbak, akhir-akhir ini ada pria yang sering kelihatan di rumah. Sudah dapat pengganti ya?" Aku hanya tersenyum canggung dan menghindari jawaban. Tapi hatiku kalut. Apa gosip sudah menyebar? Beberapa hari kemudian, sesuai janji, aku bertemu Sari di sebuah rumah makan di dekat kompleks.
Sudah lama kami tidak bertemu, tapi suasananya terasa berat. Sari terus menatapku tajam. Mbak, kelihatannya lebih ceria ya. Jauh lebih segar dari sebelumnya. Ya, waktu berjalan jadi sudah mulai terbiasa. Secepat itu, apa ada kabar baik? Jangan-jangan sudah punya pacar baru? Aku yang sedang minum terkejut dan meletakkan gelasku. Apa maksudmu? Akhir-akhir ini di lingkungan sini ada gosip, katanya ada pria yang sering keluar masuk rumah Mbak. Wajahku seketika pucat pasi, jantungku serasa jatuh ke perut. Ternyata gosip itu sudah sampai ke telinga Sari. Mbak, apa jangan-jangan pria itu Mas Adi? Tanya Sari terus terang. Aku sadar bahwa aku tidak bisa menyembunyikannya lagi. Tanganku mulai bergetar hebat. Mbak, beneran pacaran sama Mas Adi? Suamiku? Mbak sama suamiku. Suara Sari semakin meninggi. Perhatian pengunjung rumah makan mulai tertuju pada kami. Sari, jangan di sini. Kita bicara di rumahku saja. Aku mencoba menenangkannya, tapi Sari sudah telanjur dikuasai amarah. Bicara di tempat lain? Jawab sekarang juga. Jangan-jangan begitu suamimu meninggal, kamu langsung pacaran sama suamiku? Bagaimana bisa kamu setega ini sama aku? Kamu pikir ini lelucon? Aku tidak bisa berkata apa-apa. Air mata mulai mengalir. Bukan begitu. Aku dan Adi hanya saling memberi kekuatan. Kekuatan? Kamu sebut itu kekuatan? Astaga, menjijikkan sekali Mbak. Aku dan Adi memang pisah ranjang karena tidak cocok. Tapi kami belum bercerai secara hukum. Kami bertahan demi Kirana dan kamu memanfaatkan kesempatan itu untuk tidur dengan suamiku? Sari berdiri dari kursinya. Jangan pernah muncul di hadapanku lagi. Kakak ipar atau apapun, semua sudah tidak ada artinya. Aku tidak menyangka kamu serendah ini. Sari akhirnya pergi sambil menahan tangis. Aku hanya duduk terpaku di kursi, menangis dalam diam. Bisikan orang-orang dan tatapan dingin mereka bahkan tidak kurasakan lagi. Malam itu, aku menceritakan semuanya pada Adi. Sari sudah tahu semuanya, kataku dengan suara bergetar. Dia bilang, aku menjijikkan dan rendah. Dia tidak mau melihatku lagi. Adi terdiam lama, lalu bertanya, hati-hati Mbak, apa kita memang salah besar? Aku tidak bisa menjawab. Aku bahkan tidak berani menatap matanya. Kami berdua memikul rasa bersalah yang sama di dalam hati. Beberapa hari kemudian, guncangan yang lebih besar datang. Kali ini, putri Adi, Kirana, yang datang ke rumahnya. Ayah, kita perlu bicara. Wajah Kirana sangat kaku. Ada apa Kirana? Ayah. Apa ayah pacaran sama Tante Anjani? Adi membeku. Kirana pun sudah tahu. Ibu yang cerita. Ibu menangis saat menceritakan semuanya. Mendengar itu, Adi tidak bisa mengangkat kepalanya. Dia tahu betapa sakitnya hati Sari. Kirana, itu. Ayah juga susah menjelaskannya. Tante Anjani itu kan istrinya Om Bima, kakak ayah. Dan Om Bima baru saja meninggal. Ayah benar-benar mengecewakan. Kata-kata Kirana menusuk tajam ke dalam hati. Kekecewaan terhadap ayahnya dan perasaan dikhianati oleh keluarga terpancar jelas di matanya. Kirana, ayah akan jelaskan. Apa yang mau dijelaskan? Ini semua salah kan? Suara Kirana rendah tapi tegas. Setelah mengatakan itu, Kirana membuka pintu dan pergi. Adi hanya bisa berdiri mematung, menatap pintu yang tertutup. Keheningan dingin menyelimutinya. Malam itu, aku dan Adi berbicara pelan di telepon. Kita harus bagaimana sekarang? Suaraku bergetar. Adi pun tidak bisa langsung menjawab. Aku tidak tahu. Rasanya semua jadi berantakan. 3 bulan yang penuh kebahagiaan terasa hancur dalam sekejap. Seminggu berlalu, aku hampir tidak pernah keluar rumah, sementara Adi semakin lelah menanggung tatapan dingin orang-orang di sekitarnya. Kami tidak saling menghubungi.
Suatu sore, pintu rumah Adi diketuk. Saat dibuka, Sari berdiri di sana. Matanya memancarkan amarah dan kesedihan sekaligus. Tuh, Sari, masuklah. Tidak perlu. Aku hanya mau bertanya di sini. Nada bicara Sari terasa berat. Kamu benar-benar punya hubungan dengan Mbak Anjani? Mendengar itu, Adi menundukkan kepalanya. Maaf, aku benar-benar minta maaf. Apa dengan minta maaf semuanya selesai? Mata Sari bergetar. Kita ini pisah ranjang, bukan bercerai. Bagaimana bisa kamu melakukan itu dengan kakak iparmu sendiri? Adi tidak bisa berkata apa-apa. Kalian tidur bersama? Pertanyaan Sari membuat Adi semakin menunduk. Jawab, kalian tidak saling cinta kan? Kamu hanya ingin tidur dengannya kan? Katakan kalau kamu tidak mencintainya. Suara Sari semakin lirih. Adi tidak bisa menjawab. Kamu benar-benar mencintai wanita itu? Adi tetap bungkam. Pada saat yang sama, pintu rumahku juga diketuk seseorang. Tante, apa tante di dalam? Suara Kirana dari balik pintu membuatku terkejut. Aku segera berlari dan membuka pintu. Kirana, ada apa? Tante, apa benar ayah dan tante? Wajah Kirana penuh dengan kekecewaan dan kebingungan. Aku hanya bisa menunduk tanpa kata. Aku tidak mengerti. Om Bima baru saja meninggal. Ayahku adalah adik ipar tante. Sebenarnya apa yang terjadi? Mendengar kata-kata Kirana, hatiku terasa perih. Kirana masih remaja, terlalu polos untuk memahami urusan rumit orang dewasa. Kirana, tante akan jelaskan semuanya. Apa yang mau dijelaskan? Sesuatu yang salah, kenapa harus dijelaskan? Mata Kirana berkaca-kaca. Aku juga tahu ayah dan ibu tidak bercerai karena aku. Aku ingin ayah bahagia, tapi bukan dengan cara seperti ini. Aku akhirnya tidak bisa berkata-kata lagi. Aku hanya bisa menatap Kirana sambil meneteskan air mata dalam diam. Sejak hari itu, aku tidak punya keberanian untuk bertemu Adi lagi. Hubungan yang dimulai atas nama cinta ini ternyata telah melukai begitu banyak orang. Kata-kata Kirana tidak salah. Tante sudah menghancurkan keluarga kami. Kalimat itu begitu menyakitkan. Aku hanya ingin dihibur. Aku hanya merasa sangat kesepian. Di kepalaku hanya tatapan dingin Kirana yang terus terbayang. Aku tidak bisa melakukan apa-apa sepanjang hari. Aku hanya duduk mematung menatap dinding selama berjam-jam. Semua orang di sekitarku seolah menatapku dengan dingin dan melontarkan panah tuduhan. Apakah ini benar-benar sebuah kesalahan ataukah ini cinta yang tulus? Malam itu, aku menelepon Adi. Adi, Mbak Anjani, tidak apa-apa. Tidak, aku sama sekali tidak baik-baik saja. Sari datang menemuiku. Kirana juga datang ke tempat Mbak kan? Iya. Mereka semua tidak bisa memahami kita. Apa kita benar-benar salah? Pertanyaan Adi membuatku terdiam lama. Aku tidak tahu. Tapi mungkin menyakiti semua orang seperti ini adalah sebuah kesalahan. Kami tidak saling bicara, tapi melalui telepon, kami bisa merasakan penderitaan satu sama lain. Waktu bahagia yang kami kira adalah cinta, perlahan berubah menjadi rasa bersalah. Setelah berpikir sendirian selama beberapa hari, aku membuat keputusan. Aku tidak bisa melanjutkan hubungan ini lagi. Aku ragu, apakah cinta yang harus berjalan dengan menyakiti semua orang adalah cinta yang benar. Malam itu, aku kembali menelepon Adi. Adi, aku berencana untuk pindah. Keheningan menyelimuti seberang telepon. Tiba-tiba, kenapa? Aku tidak bisa hidup seperti ini terus. Sari, Kirana, semua orang menyalahkan dan menunjuk kita. Mbak, tunggu sebentar. Kalau kita bersabar. Kalau waktu berlalu, apa yang akan berubah? Pada akhirnya, aku adalah kakak iparmu.
Kamu adalah adik suamiku dan aku adalah istri dari kakakmu. Suaraku pelan tapi tegas. Lalu aku bagaimana? Aku tidak bisa tanpa Mbak. Kata-kata putus asa Adi membuatku menangis, tapi keputusanku sudah bulat. Adi, sudahi saja. Kembalilah pada keluargamu yang sesungguhnya, bukan pada orang sepertiku. Beberapa hari kemudian, aku benar-benar mengemasi barang-barangku. Aku memutuskan untuk meninggalkan rumah yang penuh kenangan bersama Bima selama 25 tahun. Dengan uang sewa rumah dan tabungan, aku juga bersiap membuka sanggar kecil. Setelah ragu sekian lama, inilah hidup baru yang kumulai. Di hari kepindahan, Adi datang untuk terakhir kalinya. Mbak, benar-benar pergi? Kemana? Ke tempat di mana tidak ada seorang pun yang mengenalku. Jangan hubungi aku lagi. Adi diam-diam menggenggam tanganku. Kita bukan kesalahan. Ini tidak seharusnya berakhir seperti ini. Aku tidak bisa tanpamu, Mbak. Tidak tanpamu. Anjani. Aku perlahan melepaskan tangannya. Kita sudah salah dari awal. Kita hanya kesepian, salah mengira itu cinta, dan hanya saling bersandar. Tidak, aku tulus. Seiring waktu, semua orang akan mengerti. Seiring waktu, yang akan bertambah hanya luka dan penderitaan yang tak tertahankan. Aku berkata dengan pelan, lalu naik ke truk pindahan. Truk itu pun mulai berjalan. Dari kaca spion, aku melihat Adi berdiri mematung di tempatnya. Di hadapannya aku bisa begitu tegar, tapi kenapa? Air mata mulai mengalir di pipiku. Perasaan dan alasan yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata bercampur aduk. 1 tahun berlalu, aku membuka sebuah sanggar keramik kecil di sebuah desa yang tenang. Awalnya, terasa asing dan canggung, tapi setiap hari menyentuh tanah liat, menuangkan seluruh jiwa pada sebuah vas kecil atau piring. Tanpa sadar, aku perlahan mulai melupakan masa lalu. Sapaan singkat dengan pelanggan, musik tenang yang mengalun saat menyeduh teh, dan sinar matahari sore yang masuk melalui jendela kini menjadi keseharianku. Hari itu, seperti biasa, aku sedang merapikan meja setelah selesai bekerja. Pintu terbuka dan saat aku mengangkat kepala, dia berdiri di sana. Adi, sudah 1 tahun berlalu. Dia tampak lebih kurus dan lelah, tapi tatapan matanya tetap dalam. Bagaimana kamu bisa menemukan tempat ini? Hanya berjalan-jalan, tidak sengaja melihat, lalu masuk. Suaranya masih rendah dan hangat. Beberapa hari kemudian, aku mendengar dari para tetua di desa bahwa Adi sudah mencariku selama berbulan-bulan. Mau ku buatkan teh? Adi mengangguk pelan. Aku melakukan rutinitasku, memanaskan air dan menyeduh daun teh. Setelah menyajikan teh, kami duduk saling berhadapan dalam diam untuk waktu yang lama. Tanpa perlu berkata-kata, kami tahu apa yang telah terjadi selama ini. Back. Saat dia hendak membuka mulut, aku memotongnya lebih dulu. Kalau hanya sebagai pelanggan yang sesekali datang untuk minum teh, aku tidak keberatan. Aku tersenyum saat mengatakannya, tapi ada getaran kecil dalam suaraku. Dia pasti mengerti arti dari kata-kataku. Hubungan kami belum sepenuhnya berakhir, tapi kami berdua tahu kami tidak bisa kembali seperti dulu. Sejak hari itu, Adi sesekali mampir ke sanggarku. Terkadang dia memilih sebuah pot bunga atau hanya memandangi cangkir teh, lalu diam-diam meminum teh yang kusediakan. Perasaan yang dulu membara kini telah mereda, tapi rasa tulus untuk saling peduli masih ada. Kami berdua tulus berharap satu sama lain bahagia. Dan sekarang aku bisa tersenyum meski sendirian. Aku bukan lagi istri seseorang atau kekasih seseorang. Aku hidup kembali sebagai diriku sendiri, Anjani.